Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan kita di affiliate yang pertama adalah perhatikan live streaming. Jika kamu merasa sudah berusaha maksimal di banyak lapangan pekerjaan yang nikmat, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Tepat pada hari ini jam 9 pagi kita semua mendapatkan email langsung dari TikTok Shop. Dan ternyata kembalinya TikTok Shop di 12.12 bukanlah sekedar hook. Dan kemudian apa sih yang harus disiapkan ketika kita mulai untuk aktif lagi sebagai affiliate di TikTok Shop? Nah, buat teman-teman semua ya, ini menarik sekali dibahas karena beberapa waktu yang lalu ini tuh menjadi perbincangan yang sangat hangat ya. Banyak sekali konten-konten yang lewat di beranda. Mereka mengatakan buka tanggal 10.10, kemudian 11.11, hingga sekarang akhirnya final decision 12.12. Namun kita belum tahu nih sejauh mana perkembangan TikTok Shop ketika sudah mulai aktif kembali. Karena sampai saat ini ketika saya coba untuk masukin beberapa produk, rupanya masih belum muncul di bagian etalase. Tapi intinya teman-teman semua ya, kita tuh jangan lupa juga bahwa ini adalah sebuah masa percobaan dan kemungkinan besar bahwa bergabungnya TikTok Shop dengan Tokopedia ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang cukup menggembirakan ya. Apalagi buat teman-teman UMKM yang mungkin kemarin merasa bahwa pemerintah tidak adil ya, telah menguntungkan salah satu pihak ya, terutama di pihak TikTok Shop. Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya mengoptimalisasi penjualan kita di TikTok Shop yang baru saja kembali. Jadi jangan lupa nih buat teman-teman ya yang belum yang belum subscribe akunnya Kang Adi, coba di subscribe dulu lalu komentar nih teman-teman, kira-kira bisnis apa nih yang baru dirintis di TikTok Shop. Oke, teman semua ya. Jadi pada dasarnya buat teman-teman semua, penting gak sih e-commerce itu ada di Indonesia? Karena memang saat ini adalah merupakan era digital, jadi mau tidak mau kita semua harus menerima sebuah perubahan dan harus juga mengikuti perkembangan zaman. Namun memang peran pemerintah itu penting sekali untuk mengawasi pergerakan dari setiap e-commerce yang ada supaya tidak membunuh pasar lokal atau pasar tradisional atau bahkan UMKM yang baru saja bangkit. Nah, kira-kira buat teman-teman nih, dengan kembalinya TikTok Shop, ini berita gembira atau berita buruk ya? Itu kembali lagi. Nah, bagi 7 juta afiliator yang sempat menganggur, ini adalah sebuah berita baik. Karena kenapa? Yang pertama, TikTok Shop itu memberikan sebuah komisi yang cukup besar dibanding yang lainnya ya. Kalau di Shopee rata-rata ketika kita live streaming mungkin produk-produknya paling besar itu ada yang 3%, 5% ya. Tapi kalau di TikTok Shop itu rata-rata rata semua, maksimum di 10% ya. Bahkan ada juga yang 8% meskipun nilai harga si produknya itu di atas 1 juta. Nah, untuk kita nih para afiliator, bagaimana caranya untuk kembali mengoptimalisasi penjualan kita supaya semakin meningkat dengan kembalinya TikTok Shop? Nah, yang pertama teman-teman semua pastikan harus memperhatikan juga setup dari live streaming ya. Jadi kenapa sih Kang live streaming itu harus diperhatikan setupnya? Karena TikTok ini adalah sebuah platform distribution konten di mana mereka itu akan menyebarkan konten-konten kita kepada audiens yang tertarik dengan niche kita. Jadi pada prinsipnya kalau di TikTok Shop itu pola belanjanya itu mereka tuh sering nongkrong di roomnya orang-orang yang setupnya bagus, audionya bagus, kemudian ya pembawaannya enak ya teman-teman ya. Tapi tidak sedikit juga mereka-mereka yang berbelanja di TikTok Shop itu juga terkena sebuah impulsive buying. Nah, kesempatan kita ketika kita memperbaiki setup live streaming kita, ada sebuah peluang di mana kita bisa memberikan influence kepada para penonton untuk mau membeli. Tetapi di sini yang perlu kita luruskan adalah bagaimana caranya kita mengedukasi para penonton ketika membeli sebuah produk itu harus secara seksama. Karena seringkali menurut salah seorang konten kreator nih yang lewat kemarin, antara TikTok Shop dengan Shopee memang harganya tidak jauh berbeda, tetapi untuk nilai pembatalan ketika COD itu lebih banyak di TikTok Shop dibanding di Shopee ya. Jadi memang karena TikTok Shop ini menjadi satu dengan media sosial yang pada akhirnya orang-orang itu hanya sekedar pengen aja. Nah, bagaimana kalian cara merubah sekedar pengen aja menjadi mau memiliki?
Yang pertama adalah kalian harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Dan kalian juga jangan lupa bagaimana caranya menjadi seorang marketing handal saat menawarkan produk-produk yang sedang kalian bawakan di acara live shopping kalian. Karena tidak sedikit orang-orang yang membeli itu seringkali terpengaruh dengan gaya kita saat menjelaskan produk yang ada. Nah, dengan begitu kita bisa mengoptimalisasi penjualan. Maaf ya teman-teman ya, agak belepotan nih. Nah, yang keduanya, bagaimana caranya untuk meningkatkan sebuah traffic dari TikTok. Nah, yang saya perhatikan ya teman-teman ya, keunggulan ketika kita live streaming di TikTok itu adalah karena menjadi satu dengan media sosial yang pada akhirnya TikTok terus memberikan refresh para penonton yang datang ke room live kita ya, meskipun keluar masuk. Tetapi perbandingannya adalah ketika di Shopee, mereka memang keuntungannya ketika masuk ke room live kita mereka langsung belanja. Kalau di TikTok itu nggak belanja, mereka kadang-kadang ikut nongkrong, ikut komen ya, tanya-tanya banyak, beli nggak ya. Tapi itu sudah harus dibiasakan ya teman-teman ya, karena udah nggak aneh deh orang-orang kayak begitu. Nah, untuk meningkatkan live streaming ini teman-teman memang diperlukan sebuah konsistensi ya. Jadi untuk meningkatkan live streaming itu di TikTok yang pertama yaitu memasukkan produk-produk yang sedang trending dari nomor 1 sampai nomor 5. Teman-teman usahakan susun produk-produk yang sedang trending. Dari nomor 6 sampai nomor 10 kalian masukkan produk yang sedang banyak dicari ya. Jadi nomor 10 ke bawahnya itu produk-produk yang mungkin potensi untuk dibelinya itu sekitar 50% ya, dan selebihnya itu nanti semakin berkurang lagi. Jadi value untuk dibeli misalnya jadi 60%, 50%, 40%, 30% sehingga barang yang kurang laku ya teman-teman ya. Nah, itu kalian susun di keranjang kalian ya. Jadi ketika mau live streaming kalian susun dulu tuh. Yang kedua, kalian juga harus mulai melihat nih. Jadi kalau TikTok itu untuk mendapatkan traffic yang cukup banyak itu, semakin banyak orang yang membeli, semakin banyak orang yang check out, payment, itu TikTok akan semakin merekomendasikan kepada orang banyak. Nah, ini tugas kita yang saya bilang tadi, kembali kepada pembawaan host, kemudian bagaimana cara kita untuk mampu mempengaruhi para audiens untuk mau membeli serta langsung membayar produknya. Yang ketiga, setup dari live streaming kita ya. Kalian bisa tambahkan juga deh macam-macam bentuk template yang bisa kalian terapkan di TikTok. Apalagi kalau kalian sudah menggunakan TikTok Live Studio, itu akan lebih enak banget untuk bikin tampilan live streaming kalian lebih cantik lagi ya teman-teman ya. Karena terus terang saja di TikTok ini memang sangat mengandalkan sekali tampilan visual serta audio ya. Kalian juga bisa gunakan ya apa yang saya gunakan sekarang, Behringer Euphoria UMC 22 ya, dimana sound card ini tuh cocok banget buat kalian yang suka live streaming atau mau menggunakan DS4K bisa banget ya teman-teman ya. Jadi kedua produk ini bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kualitas live streaming kalian. Dan jangan lupa juga dari segi visualisasi kalian menggunakan pencahayaan yang bisa membantu visual kalian tampak cerah ya teman-teman ya. Meskipun memang handphonenya kentang gitu ya, saya juga sama nih masih pakai handphone kentang, tapi dengan dibantu dua cahaya kiri dan kanan dengan lampu softbox, alhamdulillah menghasilkan konten seperti ini. Meskipun belum maksimal, tetapi setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik bagi para penonton kita. Jadi kesimpulannya adalah salah satu cara untuk meningkatkan penjualan kita di affiliate, yang pertama adalah perhatikan live streaming, yang kedua perhatikan susunan dari keranjang kuning, yang ketiga pastikan kita sebagai host mampu menguasai product knowledge serta bisa menyampaikan bahasa-bahasa marketing yang baik. Nah teman-teman semua, jika dirasa konten ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Jangan juga lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.